hidup di era informasi berlebihan dalam era modern ini. Kita hidup dalam kondisi yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Kita terhubung dengan dunia setiap detik. Kita tahu ketika ada konflik di negara lain, ketika selebritas bercerai, ketika saham turun, ketika sebuah tren sedang viral, atau ketika seseorang yang tidak kita kenal mengunggah sesuatu yang memancing amarah publik. Kita hidup di tengah arus informasi yang tanpa filter, tanpa jeda, dan tanpa batas. Namun, ironisnya, semakin banyak informasi yang kita serap, semakin penuh kepala kita. Semakin penuh kepala kita, semakin kacau pikiran kita. Dan ketika pikiran tidak memiliki ruang untuk diam, maka kecemasan tumbuh, overthinking menguasai, dan ketenangan menjadi sesuatu yang terasa langka. Stoikisme menawarkan sudut pandang yang sederhana, namun sangat relevan untuk realitas modern saat ini. Tidak semua informasi layak masuk ke dalam pikiran kita. Karena pikiran bukan tong sampah yang harus menampung segala hal. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan membiarkan pikiranmu diisi hal-hal yang tidak perlu. Karena jiwa akan menjadi bentuk dari apa yang sering kau pikirkan." Jika kita sering memikirkan sesuatu yang buruk, kita menjadi cemas. Jika kita sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, kita menjadi tidak puas. Jika kita membiarkan setiap informasi, opini, dan drama dunia masuk ke dalam ruang batin, maka batin kehilangan bentuk nyaya menjadi kacau, rapuh, dan mudah terganggu. Hari ini, banyak orang tidak lagi merasa cemas karena hal yang nyata, tetapi karena hal yang mungkin terjadi. Karena berita yang terlalu banyak, karena komentar anonim di media sosial, karena perbandingan kehidupan digital, karena ketakutan yang dipicu oleh informasi yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengembalikan kendali, untuk menyaring, bukan menyerap, untuk memilih, bukan mengikuti arus, dan untuk mempertanyakan dengan jujur, apakah ini bermanfaat bagi hidupku? Apakah ini termasuk hal yang bisa aku kendalikan? Apakah ini pantas memenuhi pikiranku? Jika jawabannya tidak, maka melepas adalah tindakan rasional, bukan pengabaian. Tidak semua hal yang terjadi di dunia membutuhkan reaksi kita. Tidak semua konflik membutuhkan opini kita. Tidak semua notifikasi layak mencuri fokus kita. Dalam praktik stoik modern, ada prinsip sederhana yang bisa diterapkan. Kurangi input, perkuat kesadaran. Hidup bukan tentang mengetahui segalanya. Hidup adalah tentang tahu apa yang penting dan memberi ruang mental untuk itu. Dengan membatasi konsumsi informasi, kita bukan menjadi tidak peduli, kita hanya memilih untuk peduli pada hal-hal yang benar-benar relevan dengan hidup, peran, dan nilai kita. Ketika kita berhenti mengejar semua hal yang terjadi di luar, kita mulai menemukan kembali apa yang terjadi di dalam. Ketenangan, fokus, kejelasan, dan kemampuan untuk merasakan hidup apa adanya. Karena pada akhirnya, jiwa yang tenang bukanlah jiwa yang banyak tahu, melainkan jiwa yang hanya menyimpan hal-hal yang perlu. Jika kamu mau, saya bisa lanjutkan ke poin kedua dengan gaya narasi yang sama. Lanjut, takut akan penilaian orang lain dalam kehidupan modern. Ketakutan terbesar manusia bukan lagi tentang kelaparan, bahaya fisik, atau ancaman nyata. Ketakutan terbesar banyak orang hari ini adalah dinilai, dikritik, atau dianggap tidak cukup oleh orang lain. Kita hidup di zaman di mana identitas seringkali dibangun berdasarkan pandangan luar, bukan dari nilai yang tumbuh dari dalam diri. Media sosial memperparah keadaan ini. Apa yang dulu hanya percakapan terbatas kini berubah menjadi konsumsi publik. Gaya hidup, pencapaian, penampilan, bahkan cara seseorang berbicara atau tertawa dapat menjadi bahan penilaian. Dan tanpa disadari, banyak orang hidup bukan berdasarkan apa yang mereka percayai, tetapi berdasarkan apa yang mereka pikir akan diterima. Disinilah stoikisme menawarkan pelajaran yang sangat relevan. Pendapat orang lain berada di luar kendali kita, maka kita tidak boleh membiarkan itu menguasai kedamaian batin kita. Epictetus pernah berkata, "Jika seseorang menghina atau meremehkanmu, ingatlah bahwa ia tidak menyerang dirimu, tetapi bayangan pemahaman dirinya tentangmu." Artinya, penilaian orang lain bukanlah refleksi dari siapa diri kita sebenarnya, melainkan cerminan dari filter, pengalaman, keterbatasan, dan bias mereka sendiri. Namun banyak orang lupa hal ini. Mereka membiarkan komentar atau opini orang lain menembus lebih dalam daripada yang seharusnya. Takut dinilai membuat banyak orang
tidak berani memulai sesuatu, menunda keputusan penting, mengorbankan impian demi kenyamanan sosial, mengubah diri hanya untuk diterima, berpura-pura menjadi versi yang bukan dirinya. Ketika seseorang hidup dengan ketakutan akan penilaian, ia tidak lagi menjadi pengendali hidupnya. Ia menjadi penonton dari hidup yang seharusnya ia jalani, sementara orang lain memegang kendali. Stoikisme mengajak kita kembali pada prinsip inti. Yang bisa kamu kendalikan adalah tindakan, niat, dan integritasmu, bukan persepsi orang lain. Pendapat orang lain akan selalu berubah. Hari ini mereka memuji, besok mengkritik. Hari ini mereka mendukung, esok meragukan. Jika fondasi hidup kita dibangun di atas validasi eksternal, maka kita hidup seperti kapal tanpa jangkar terombang-ambing oleh gelombang opini. Sebaliknya, ketika seseorang hidup berdasarkan nilai dan prinsip yang ia yakini benar, maka ia tidak lagi mudah digoyahkan. Ia tidak memerlukan tepuk tangan untuk bergerak, dan tidak berhenti hanya karena ada yang tidak setuju. Stoikisme bukan ajaran untuk menjadi acuh atau arogan, melainkan untuk memahami batas antara kontrol internal dan eksternal. Kita tetap menerima kritik yang membangun, namun tidak membiarkan suara eksternal memutus arah hidup yang kita pilih. Pertanyaan yang harus kita ulangi pada diri sendiri adalah, apakah yang aku lakukan ini benar menurut nilai dan akal sehatku, atau hanya agar orang lain menyukainya? Karena ketenangan bukan datang dari diterima semua orang, tetapi dari kejujuran pada diri sendiri. Pada Hakernia, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani sebagai bayangan dari ekspektasi orang lain. Ketika kita berhenti takut terhadap penilaian dan mulai hidup berdasarkan prinsip, kita menemukan sesuatu yang selama ini hilang: berat hati yang berkurang, pikiran yang lebih jernih, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Dan mungkin justru pada momen itu kita benar-benar hidup. Kekhawatiran finansial dan masa depan dalam dunia modern. Kecemasan tentang masa depan tidak hanya umum tetapi hampir dianggap sebagai bagian dari identitas manusia dewasa. Banyak orang merasa terbebani oleh ketidakpastian, pekerjaan yang tidak stabil, biaya hidup yang meningkat, teknologi yang berubah cepat, dan standar sosial yang seolah menuntut pencapaian tertentu pada usia tertentu. Sebagian dari kita bertanya dalam diam, apakah aku akan cukup? Apakah masa depanku aman? Bagaimana kalau aku gagal? Kekhawatiran finansial dan ketakutan akan masa depan adalah bentuk kecemasan yang paling menghantui generasi ini. Generasi yang tumbuh dalam realitas, di mana pekerjaan bisa hilang bukan karena kesalahan, tetapi karena otomatisasi. Di mana rumah bukan lagi kebutuhan dasar, tetapi kemewahan. Di mana kesuksesan seakan ditentukan oleh seberapa cepat kita mencapai hal-hal besar. Namun stoikisme memberi perspektif yang membumi. Masa depan tidak bisa dikendalikan, tetapi persiapan hari ini bisa dilakukan. Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan kekhawatiran akan masa depan mencuri kekuatanmu di hari ini. Kita sering lupa bahwa masa depan dibangun bukan oleh kecemasan, melainkan oleh tindakan kecil yang konsisten. Tapi manusia modern justru sering berpikir berlebihan, menghabiskan energi mental pada apa yang belum terjadi. Kita jatuh dalam pola pikir, bagaimana jika sebuah skenario tak pernah berakhir yang hanya hidup di kepala kita. Overthinking tentang masa depan tidak membuatnya lebih baik. Ia hanya melemahkan fokus kita pada hari ini. Stoikisme tidak berkata bahwa kita tidak perlu merencanakan. Justru sebaliknya, perencanaan adalah tindakan rasional. Tetapi setelah merencanakan, kita harus kembali ke prinsip inti, fokus pada hal yang dapat dikerjakan hari ini. Karena hari ini adalah satu-satunya wilayah di mana kita memiliki kekuatan nyata dalam konteks finansial dan karya. Ini berarti kita tidak bisa mengontrol kondisi ekonomi global, tetapi kita dapat meningkatkan kemampuan diri. Kita tidak bisa mengontrol apakah perusahaan akan bangkrut, tetapi kita dapat memperkuat karakter dan kompetensi. Kita tidak bisa mengontrol apakah kesempatan akan datang, tetapi kita dapat mempersiapkan diri agar layak mendapatkannya. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan bukan muncul dari memiliki kendali atas dunia, tetapi dari memiliki kendali atas diri sendiri. Ketika kita memperbaiki pola pikir, disiplin kerja, kebiasaan keuangan, dan arah hidup, maka kecemasan mulai melemah bukan karena situasi berubah, tetapi karena cara kita menghadapinya berubah. Ketenangan muncul ketika kita menerima kenyataan bahwa
Masa depan adalah ketidakpastian yang harus dihadapi dengan kesiapan, bukan ketakutan. Dalam dunia yang bergerak cepat, kemampuan untuk tetap stabil ketika orang lain panik adalah bentuk kekayaan mental. Ketika orang lain cemas memikirkan 10 tahun ke depan, orang stoik fokus bertanya, apa langkah terbaik yang bisa aku lakukan hari ini sekarang? Dan ketika langkah itu dilakukan dengan konsistensi, sesuatu yang menarik terjadi. Masa depan yang dulu menakutkan perlahan berubah menjadi sesuatu yang dapat dijalani dengan percaya diri. Karena pada akhirnya, masa depan bukan milik mereka yang paling cemas, tetapi milik mereka yang paling siap. Jika saya lanjutkan ke poin 4 dengan gaya naratif formal yang sama. Komparasi hidup kita. Hidup di masa ketika hidup orang lain dapat terlihat jelas di layar kecil yang selalu kita bawa kemanapun. Foto liburan, pencapaian karier, pernikahan yang indah, tubuh ideal, rumah mewah, dan momen-momen paling sempurna dari hidup orang lain dipamerkan setiap hari tanpa henti. Dan meski kita tahu itu hanya potongan terbaik dari realita yang jauh lebih kompleks, tetap saja kita membandingkan diri. Kita merasa tertinggal, kita merasa tidak cukup, kita merasa bahwa hidup kita semestinya seperti milik orang lain. Namun stoikisme berdiri sebagai suara yang tenang di tengah hiruk-pikuk perbandingan ini. Ia mengingatkan kita, hidup bukan kompetisi, dan standar hidup orang lain bukan tujuanmu. Marcus Aurelius pernah menulis di jurnal pribadinya, hentikan pengejaran akan hal yang dimiliki orang lain, dan lihatlah apa yang sudah kau miliki. Ia menuliskan itu bukan karena ia miskin atau tidak berhasil. Ia adalah kaisar, tapi bahkan seorang kaisar pun bisa terjebak dalam perang batin, melawan ekspektasi dan perbandingan. Itu menunjukkan satu hal, kecenderungan membandingkan diri bukan masalah zaman modern, tetapi dorongan manusia yang perlu dikendalikan. Yang membedakan generasi ini hanyalah satu hal, perbandingan kini terjadi dalam skala yang masif, cepat, dan terus-menerus. Kita tidak lagi hanya membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi dengan jutaan orang di seluruh dunia yang menunjukkan versi terbaik mereka. Overthinking muncul bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita terlalu sering melihat standar yang bukan milik kita. Sekarang bayangkan satu hal sederhana. Seseorang di dunia ini mungkin iri pada hidupmu, meskipun kamu merasa hidupmu biasa saja. Mengapa? Karena perspektif menentukan nilai. Dalam stoikisme, nilai hidup bukan diukur dari apa yang kita miliki atau bagaimana kita terlihat di mata orang lain, tetapi dari bagaimana kita hidup berdasarkan kebajikan, integritas, dan ketenangan batin. Jika seseorang kaya, tetapi tidak damai, apakah ia bahagia? Jika seseorang terkenal, tetapi selalu gelisah, apakah hidupnya berjalan baik? Jika seseorang memiliki segalanya, tetapi hidup dalam ketakutan kehilangan semuanya, apakah ia benar-benar bebas? Perbandingan yang tidak sehat mengubah hidup menjadi perlombaan yang tidak pernah selesai. Hari ini kita iri pada seseorang yang memiliki lebih banyak. Besok mungkin iri pada seseorang yang lebih muda, lebih pandai, lebih menarik, lebih dicintai. Tidak ada garis akhir. Tidak ada momen ketika pikiran berkata, sekarang sudah cukup. Itulah bahaya dari hidup berdasarkan standar eksternal. Stoikisme mengajak kita kembali kepada pertanyaan yang paling dasar, namun paling dihindari. Apa arti hidup yang baik bagimu? Bukan bagi dunia, bukan bagi mereka yang menilai, tetapi bagi dirimu sendiri. Ketika kita mulai hidup berdasarkan jawaban jujur itu, bukan berdasarkan ekspektasi sosial, maka komparasi kehilangan kekuatannya. Kita tidak lagi terintimidasi oleh perjalanan orang lain, karena kita tahu bahwa jalan setiap orang berbeda, waktunya berbeda, dan tujuannya berbeda. Overthinking akan mereda ketika fokus kembali kepada ruang kontrol kita. Bukan membandingkan, tetapi memperbaiki. Bukan iri, tetapi belajar. Bukan mengejar validasi, tetapi menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Dan disitulah ketenangan yang sesungguhnya dimulai. Ketakutan gagal di tengah tuntutan zaman modern. Kata gagal sering terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Saat seseorang mengambil langkah baru, membangun usaha, mengubah karier, menyatakan keinginan, atau mencoba sesuatu di luar kebiasaan, rasa takut itu muncul lebih cepat daripada keberaniannya. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia dibayangi oleh satu pertanyaan yang menekan.
Bagaimana kalau aku gagal? Kita hidup dalam kultur yang mengagungkan hasil, bukan proses. Dunia tampak merayakan kesuksesan, angka, pencapaian, penghargaan, dan kesempurnaan. Tetapi jarang ada yang ingin berbicara tentang kegagalan, keraguan, percobaan ulang, dan proses panjang di balik sesuatu yang akhirnya berhasil. Kita melihat hasil akhir dari orang lain, tetapi tidak melihat perjalanan yang penuh goresan luka. Disitulah stoikisme hadir sebagai pembalik perspektif. Dalam stoikisme, kegagalan bukan musuh, bukan aib, bukan tanda bahwa seseorang tidak layak. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan, bagian dari proses menjadi lebih bijaksana, dan bagian dari perkembangan diri manusia. Epictetus pernah mengatakan, apa yang mengganggumu bukan peristiwa itu sendiri, tetapi pandanganmu tentang peristiwa itu. Kita tidak takut gagal sebenarnya. Yang kita takutkan adalah makna yang kita berikan kepada kegagalan itu. Kita takut dinilai, kita takut mengecewakan, kita takut dikatakan tidak cukup. Namun pertanyaan yang harus diajukan adalah, siapa yang memberi definisi bahwa kegagalan adalah akhir? Siapa yang memutuskan bahwa kegagalan adalah tanda berhenti? Kegagalan hanya menjadi identitas ketika seseorang menganggapnya demikian. Tetapi bagi orang yang berpikir jernih, kegagalan adalah informasi umpan balik untuk memperbaiki strategi, bukan untuk menghukum diri. Dalam dunia kerja, banyak yang tidak memulai karena takut mencoba. Dalam hubungan, banyak yang menahan perasaan karena takut ditolak. Dalam impian, banyak yang berhenti sebelum melangkah karena merasa belum siap. Dan sangat sering, ketakutan itu lebih besar daripada kenyataannya. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi kenyataan dan berkata, selama aku dapat bertindak sesuai nilai. Kegagalan bukan kehancuran melainkan bagian dari proses. Kegagalan hanya menyakitkan ketika ego ikut dihantam. Tetapi jika seseorang memandang kegagalan dengan pikiran matang, ia mampu melihatnya dengan sudut yang lebih tenang. Bahwa kegagalan memperlihatkan batas kemampuan hari ini agar seseorang bisa memperbaikinya untuk hari esok. Dalam konteks modern, rasa takut gagal sering dikombinasikan dengan tekanan pembuktian. Banyak yang mencoba bukan karena ingin belajar, tetapi karena ingin terlihat berhasil. Itulah sebabnya gagal terasa menghancurkan karena identitas ditempelkan pada hasil, bukan pada usaha. Namun kaum Stoik punya prinsip sederhana dan membebaskan. Nilai seseorang ditentukan oleh bagaimana ia bertindak, bukan oleh hasil akhir. Hasil bukan wilayah kendali penuh manusia. Usaha adalah ketika seseorang menerima ini sepenuhnya, overthinking mulai meredup. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang bagaimana jika gagal, melainkan mulai bertanya, apa langkah terbaik yang bisa aku lakukan sekarang? Dan dengan fokus itu, seseorang bergerak, ia menyesuaikan, bertumbuh sampai suatu hari. Tanpa disadari, ia telah menjadi seseorang yang dulu ia pikir tidak mungkin. Karena pada akhirnya, dunia tidak dikuasai oleh mereka yang tidak pernah gagal tetapi oleh mereka yang tidak berhenti setelah gagal. Dan itu adalah inti dari keberanian dalam stoikisme. Bukan menjalani hidup tanpa rasa takut, tetapi tetap bergerak meski takut itu ada. Apakah kamu ingin saya lanjutkan dengan poin 6? Masih dengan gaya monolog formal dan struktur serupa, hubungan yang rumit dalam dunia modern. Hubungan menjadi salah satu sumber kecemasan terbesar bagi banyak orang. Tidak selalu karena cinta itu sendiri rumit, tetapi karena ekspektasi, asumsi, kebutuhan validasi, dan ketakutan kehilangan seringkali lebih kuat daripada kemampuan untuk memahami dan menjalani hubungan secara dewasa. Kita hidup di era di mana kata hubungan bukan lagi sederhana. Ada hubungan tanpa komitmen, ada hubungan yang menggantung, ada hubungan penuh drama, hingga hubungan yang dijalankan hanya karena takut merasa sendiri. Kita seringkali membiarkan hati dan pikiran dijadikan arena pertarungan antara keinginan dan ketakutan. Kita bertanya dalam diam, apakah dia masih peduli? Apakah aku cukup? Kenapa ia berubah? Apakah aku akan ditinggalkan? Kita mengulang skenario dalam pikiran, memikirkan kata-kata yang belum diucapkan, membayangkan kemungkinan buruk yang belum terjadi, dan tenggelam dalam overthinking yang seolah tidak punya akhir. Namun stoikisme memberikan satu prinsip yang menjadi fondasi ketenangan dalam hubungan. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, rasakan, atau lakukan,
Kamu hanya bisa mengontrol responmu. Di dalam relasi apapun, cinta, pertemanan, atau keluarga, manusia cenderung ingin memegang kendali. Kita ingin orang lain mencintai kita dengan cara yang kita harapkan. Kita ingin mereka membalas pesan secepat yang kita kirim. Kita ingin mereka selalu memahami kita tanpa harus menjelaskan. Namun kenyataannya, setiap orang memiliki cara berpikir, waktu, luka, kapasitas emosional, dan bahasa cinta yang berbeda. Stoikisme mengajak kita untuk mengingat, hubungan bukan tentang memaksa kesamaan, tetapi menerima perbedaan dan memilih bagaimana kita meresponnya. Epictetus pernah berkata, tidak ada yang lebih membuatmu terluka selain menginginkan sesuatu yang bukan berada dalam kendalimu. Ketika seseorang mencoba mengendalikan perilaku atau perasaan orang lain, ia menciptakan panggung bagi kekecewaan. Kita tidak bisa memaksa seseorang tetap mencintai kita. Kita tidak bisa memaksa seseorang berubah. Kita tidak bisa memastikan seorang teman tidak mengecewakan. Kita tidak bisa memastikan seseorang tetap tinggal, tetapi kita bisa memilih apakah kita akan bertindak dengan marah atau dengan tenang, dengan ketergantungan atau dengan martabat, dengan reaktif atau reflektif. Dalam realitas modern, banyak hubungan runtuh bukan karena kurang cinta, tetapi karena terlalu banyak kecemasan, terlalu banyak asumsi, terlalu banyak ekspektasi yang tidak pernah diucapkan, tetapi diharapkan dipahami. Stoikisme menawarkan pendekatan yang lebih matang. Jika seseorang mencintaimu, sambut dengan syukur, bukan kepemilikan. Jika seseorang berubah, dengarkan sebelum menghakimi. Jika seseorang pergi, biarkan tanpa merendahkan diri. Ketika kita menerima bahwa kita tidak memiliki kendali atas isi hati orang lain, maka kita berhenti memaksa dan mulai menghargai. Karena cinta yang sehat bukan sesuatu yang didorong oleh ketakutan kehilangan, tetapi oleh kemampuan untuk hadir apa adanya tanpa manipulasi, tanpa kecemasan, tanpa obsesi untuk mengontrol. Stoikisme mengajarkan bahwa bentuk tertinggi kekuatan dalam hubungan adalah kemandirian batin, bukan kemandirian yang dingin dan acuh, tetapi kemampuan untuk tetap utuh meski hubungan berubah. Jika seseorang tetap tinggal, kita bersyukur. Jika seseorang menjauh, kita tetap tenang. Jika hubungan berubah, kita beradaptasi. Jika harus berakhir, kita tidak ambruk, karena kita tidak menggantungkan nilai diri pada kehadiran seseorang. Pada akhirnya, ketenangan dalam hubungan bukan datang dari kepastian yang diberikan orang lain, tetapi dari kemampuan kita menerima bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan. Dan itu bukan kelemahan, tetapi bagian alami dari kehidupan. Ketidakpastian dunia modern. Jika ada satu hal yang semakin jelas di era modern ini, maka itu adalah kenyataan bahwa dunia kini bergerak cepat, tidak stabil, dan sulit diprediksi. Teknologi berubah dalam hitungan bulan, tren sosial berubah dalam hitungan minggu, ekonomi dapat melemah dalam hitungan hari, dan opini publik dapat berubah bahkan dalam hitungan detik. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang merasa cemas bukan karena mereka tidak mampu menghadapi kehidupan, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita hidup dalam rasa tegang yang diam, sebuah kekhawatiran bahwa sesuatu di luar kendali akan mengganggu rencana, harapan, atau hidup yang sedang kita susun dengan susah payah. Namun stoikisme muncul sebagai panduan yang tidak hanya relevan, tetapi hampir seperti obat penenang moral bagi zaman ini. Stoikisme tidak berusaha menghilangkan ketidakpastian, karena itu mustahil, tetapi mengajarkan kita cara untuk hidup berdampingan dengannya tanpa kehilangan ketenangan. Marcus Aurelius pernah menuliskan sesuatu yang sangat sederhana, namun dalam tidak ada yang pasti kecuali bahwa segala sesuatu berubah. Kita sering tidak menyadari bahwa kecemasan terhadap ketidakpastian muncul dari keinginan kita untuk merasa aman secara absolut. Kita ingin semuanya terjamin, masa depan, hubungan, pekerjaan, kesehatan, kehidupan sosial. Kita ingin mengetahui hasil sebelum bertindak. Kita ingin kepastian sebelum melangkah. Tetapi hidup tidak pernah bekerja seperti itu, dan tidak akan pernah. Stoikisme mengajak kita untuk berhenti melawan fakta bahwa dunia ini tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Bukan untuk pasrah, melainkan untuk memahami batas logis dari kendali kita. Karena kebenarannya adalah ini: ketidakpastian bukan musuh, ia adalah bagian struktur kehidupan.
Jika semuanya pasti, kita tidak belajar. Jika semuanya mudah, kita tidak tumbuh. Jika semuanya dapat diprediksi, hidup akan kehilangan esensi pengalaman manusia, pilihan, adaptasi, keberanian, dan kebijaksanaan. Dalam kehidupan modern, banyak orang menderita bukan karena kenyataan yang buruk, tetapi karena ketakutan terhadap potensi kenyataan. Mereka menciptakan skenario yang belum terjadi, lalu memperlakukannya seolah-olah itu nyata. Pikiran menjadi medan perang antara apa yang mungkin dan apa yang belum tentu akan terjadi. Stoikisme mengajarkan respons yang lebih tenang. Alihkan perhatian dari apa jadinya nanti ke apa yang bisa kulakukan sekarang. Ketika kita berfokus pada tindakan, bukan ketakutan, pikiran menjadi lebih stabil. Ketika kita menerima perubahan sebagai bagian alami kehidupan, hati menjadi lebih kuat. Ketika kita berhenti mencoba mengontrol apa yang berada di luar jangkauan, hidup terasa lebih ringan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, orang yang paling damai bukanlah mereka yang mengetahui masa depan, tetapi mereka yang tahu bagaimana merespon apapun yang datang. Stoikisme membentuk mentalitas seperti ini. Jika sesuatu berjalan baik, syukuri. Jika sesuatu berubah, sesuaikan diri. Jika sesuatu hilang, lepaskan dengan martabat. Jika sesuatu datang, sambut dengan bijak. Ini bukan sikap pasrah, tetapi sikap kokoh. Ini bukan menyerah, tetapi kedewasaan batin. Pada akhirnya, ketidakpastian hanyalah bagian dari desain kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari, diterima, dan dijalani dengan penuh kesadaran. Karena mereka yang bisa tetap tenang di tengah ketidakpastian, bukan hanya bertahan dalam hidup, tetapi berkembang, tumbuh, dan menemukan kedalaman makna yang tidak pernah ditemukan oleh mereka yang hanya mengejar rasa aman. Jika kamu ingin, saya lanjutkan dengan poin 8 dalam gaya yang sama. Ketika ekspektasi lebih tajam dari kenyataan, melepaskan kendali atas persepsi orang lain dalam kehidupan modern. Kita tak hanya hidup sebagai diri kita, tetapi juga sebagai bayangan dari bagaimana orang lain memandang kita. Media sosial memperbesar fenomena ini. Di sana, kita melihat tak terhitung banyaknya pencapaian orang lain, komentar publik, validasi dalam bentuk angka, dan standar estetika yang terus berkembang. Tanpa kita sadari, kita mulai hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memenuhi ekspektasi yang bahkan tidak pernah kita sepakati sejak awal. Kecemasan dan overthinking muncul ketika pikiran mulai dikuasai oleh pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah mereka akan menyukai aku? Bagaimana jika aku gagal dan orang lain mengetahuinya? Atau bagaimana jika aku dinilai tidak cukup baik? Stoikisme menawarkan perspektif yang tegas dan sekaligus membebaskan. Kita tidak memiliki kendali atas pikiran, penilaian, atau opini orang lain. Yang dapat kita kendalikan hanyalah tindakan, niat, dan konsistensi kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it." Artinya, kecemasan bukan berasal dari apa yang dikatakan orang lain, tetapi dari bagaimana kita memutuskan untuk memaknai perkataan itu. Realitasnya, manusia sering menilai berdasarkan highlight, bukan keseluruhan cerita. Mereka melihat hasil, bukan perjuangan. Mereka melihat kesalahan, bukan pembelajaran. Maka sungguh ironi jika kita membiarkan hidup kita dikendalikan oleh penilaian yang bahkan tidak lengkap. Dalam masyarakat hari ini, validasi eksternal menjadi komoditas psikologis. Kita merasa tenang jika diterima, dan gelisah jika tidak. Kita merasa cukup hanya ketika mendapatkan pujian, dan merasa kurang ketika ada kritik. Meski bahkan kritik itu tidak berlandaskan pemahaman yang utuh. Tetapi, stoikisme mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku hidup dalam integritas diriku? Atau aku hidup sebagai aktor dalam panggung ekspektasi publik? Ketika seseorang mulai hidup sesuai standar orang lain, maka ia tidak lagi berjalan, tetapi didorong. Ia tidak lagi memilih, tetapi diarahkan. Ia bukan lagi individu, tetapi refleksi dari keinginan kolektif yang tidak ia kontrol. Melepaskan ekspektasi orang lain bukan berarti menjadi acuh atau tidak peduli. Bukan pula menjadi keras kepala atau menolak kritik. Stoikisme mengajarkan keseimbangan, menerima masukan yang konstruktif, mengabaikan yang tidak berdasar, dan tetap teguh pada nilai diri. Ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak dapat mengendalikan pendapat orang lain, sebuah ruang mental terbuka. Ruang yang sebelumnya penuh kecemasan, kini digantikan
oleh ketenangan. Ketenangan karena tidak perlu lagi memaksakan penerimaan. Kebebasan karena tidak lagi takut dinilai. Stabilitas karena akhirnya kembali menjadi diri sendiri. Pada hakikatnya, hidup bukan tentang memastikan semua orang menyukai kita. Hidup adalah tentang berjalan jujur pada apa yang kita yakini, mengerjakan apa yang seharusnya kita lakukan, dan menyerahkan hasil pada mekanisme kehidupan yang tak selalu dapat kita rancang. Ketika kita tidak lagi berusaha mengatur pikiran orang lain tentang kita, kita akan menemukan bahwa pikiran kita sendiri akhirnya menjadi jauh lebih tenang. Karena hanya ada satu hal yang benar-benar penting. Apakah kita telah hidup sesuai dengan nilai yang kita pilih, not nilai yang dipaksakan dunia? Dan di titik itu, kecemasan yang dulu begitu keras, suaranya mulai melemah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena akhirnya kita berhasil meletakkan beban yang bukan milik kita. Antara kesibukan dan keheningan, belajar berhenti sebelum pikiran hancur di era modern ini. Manusia hidup dalam ritme yang cepat, bising, dan terus bergerak. Kita mengejar banyak hal sekaligus: karier, hubungan, validasi, ambisi, dan wujud ideal diri yang tanpa henti berubah mengikuti tren sosial. Kalender penuh, notifikasi tak berhenti, dan pikiran kita bekerja tanpa jeda bahkan ketika tubuh telah beristirahat. Di balik semua aktivitas dan pencapaian, tersembunyi satu fenomena universal. Pikiran kita lelah, tetapi tidak pernah berhenti berpikir. Kecemasan hari ini bukan hanya muncul dari kekhawatiran akan masa depan, tetapi juga dari ketidakmampuan kita untuk diam. Keheningan terasa asing, bahkan mengancam. Banyak orang merasa canggung ketika tidak ada suara, tidak ada notifikasi, tidak ada tugas yang dikerjakan. Seolah-olah keheningan adalah ruang kosong yang membahayakan. Padahal justru di sanalah kedamaian mental berada. Stoikisme mengingatkan kita pada satu pelajaran penting. Manusia tidak diciptakan untuk terus berlari tanpa henti. Ada saat untuk bekerja dan ada saat untuk berhenti. Ada waktu untuk berjuang, dan ada waktu untuk kembali ke dalam diri. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya retreat of the mind. Sebuah jeda batin, sebuah perjalanan pendek ke dalam diri untuk mengembalikan ketenangan dan kejernihan pikiran. Di era sekarang, retreat semacam itu bukan hanya penting, tetapi mendesak. Kita seringkali merasa bahwa semakin sibuk kita, semakin berarti hidup kita. Semakin banyak tugas yang kita lakukan, semakin produktif kita merasa. Namun, apa artinya produktivitas jika pikiran menjerit? Apa artinya bergerak cepat jika kita tidak tahu arah? Overthinking sering muncul bukan karena masalahnya besar, tetapi karena pikiran kita tidak pernah diberi ruang untuk tenang. Kita terus memikirkan ulang keputusan, menafsirkan ulang komentar orang lain, memprediksi masa depan yang belum terjadi, dan menciptakan skenario yang tidak pernah kita hadapi di dunia nyata. Ketika pikiran tidak pernah beristirahat, ia mulai mengacaukan batas antara kemungkinan dan kenyataan. Hal-hal kecil tampak besar, hal-hal sederhana tampak rumit. Masalah sementara terasa seperti ancaman permanen. Stoikisme menawarkan solusi yang tampak sederhana, tetapi sangat mendalam. Berhentilah sejenak, diamlah, hadirlah di momen ini. Keheningan bukan kekosongan. Ia adalah tempat pikiran menemukan kembali orientasinya. Cobalah memperhatikan kehidupan. Gelombang laut tidak selalu bertarung. Ia kembali pada ketenangan sebelum mengulang siklusnya. Angin tidak selalu bertiup kencang. Matahari pun terbit dan terbenam, karena bahkan Allah memiliki ritme dan jeda. Mengapa kita, manusia yang jauh lebih rapuh daripada alam, merasa harus bekerja tanpa henti? Dalam keheningan, seseorang dapat bertanya pada diri sendiri, apakah yang sedang aku kejar benar-benar milikku? Atau hanya perintah sosial yang tidak pernah aku setujui? Apa yang benar-benar penting bagi hidupku? Dan apa yang hanya kebisingan yang menyamar sebagai urgensi? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak dapat muncul di tengah kebisingan. Ia hanya muncul ketika ada ruang untuk mendengarkan diri sendiri. Mungkin selama ini kita bukan takut pada masa depan kita, hanya takut bertemu diri sendiri dalam keheningan. Takut melihat bahwa banyak hal yang kita lakukan tidak berasal dari pilihan sadar, tetapi dari tekanan sosial yang tidak kita sadari. Tetapi Stoikisme mengajarkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri dengan melihat tanpa menghakimi, menerima tanpa melarikan diri, dan mengolah tanpa terburu-buru. Ketika kita belajar berhenti, kita menemukan kendali.
Ketika kita berani diam, kita mulai memahami. Dan ketika kita menghargai keheningan, kita akhirnya memberi tempat bagi kedamaian untuk hadir. Pada akhirnya, bukan dunia yang membuat kita lelah. Yang melelahkan adalah pikiran yang tidak pernah berhenti. Dan di dalam jeda kita menemukan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari keluar, melainkan sesuatu yang dipanggil kembali dari dalam. Menyambut ketidakpastian, hidup bukan untuk diprediksi, tetapi untuk dijalani. Ada satu hal yang tak pernah berubah dalam hidup: ketidakpastian. Sejak dahulu hingga hari ini, manusia selalu berhadapan dengan realitas yang tidak dapat sepenuhnya ia kendalikan. Namun, justru di era modern yang serba sistematis, serba terukur, dan penuh prediksi ini, ketidakpastian terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Kita hidup di zaman di mana teknologi mampu memprediksi cuaca, memantau data kesehatan, mengotomasi pekerjaan, bahkan mempelajari kebiasaan manusia. Semakin banyak hal yang bisa diprediksi, semakin kecil ruang yang kita miliki untuk menerima sesuatu yang di luar kendali. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita merasa ada yang salah, padahal mungkin itu hanyalah bagian alami dari hidup. Ketika ketidakpastian muncul, kecemasan biasanya menjadi respon pertama. Pikiran mulai bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas ujungnya. Apa yang terjadi nanti? Bagaimana kalau hasilnya buruk? Bagaimana jika aku gagal? Dan pertanyaan paling menakutkan yang sering tak terucap: bagaimana kalau aku tidak sekuat yang kukira? Stoikisme tidak pernah menawarkan janji bahwa hidup akan mudah, tetapi ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih penting: cara untuk menghadapi hidup apa adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Seneca pernah menulis, "We suffer more in imagination than in reality." Terkadang, ketidakpastian sendiri bukan masalahnya pikiran kitalah yang membuatnya tampak seperti ancaman besar. Kita tidak takut pada kenyataan, tetapi pada kemungkinan yang kita bayangkan. Dalam hidup, ada 3 kategori hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita: pikiran, sikap, reaksi, tindakan. Hal yang sebagian bisa kita pengaruhi tetapi tidak sepenuhnya kita kendalikan. Contohnya hubungan sosial atau rencana masa depan, hal yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Masa depan, pendapat orang, hasil akhir dari usaha. Ironisnya, semakin seseorang berusaha mengendalikan kategori ketiga, semakin kuat kecemasannya. Pikiran menjadi arena pertarungan antara keinginan untuk mengendalikan dan kenyataan yang tidak dapat dikendalikan. Stoikisme tidak meminta kita pasrah, tetapi meminta kita bijak. Bijak untuk memahami bahwa usaha adalah wilayah kita, tetapi hasil adalah wilayah kehidupan. Ketika seseorang mampu menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari keberadaan, ia tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ia belajar mengganti kalimat "aku harus tahu apa yang terjadi nanti" menjadi "aku akan menghadapi apapun yang terjadi nanti." Perubahan kalimat sederhana ini bukan hanya perubahan pada bahasa, tetapi perubahan pada keadaan mental. Dari panik menjadi tenang, dari gelisah menjadi siap, dari defensif menjadi terbuka. Ketidakpastian tidak lagi menjadi musuh, tetapi bagian dari perjalanan. Banyak orang mencoba memastikan segalanya dulu sebelum bergerak. Mereka menunggu waktu ideal, kondisi sempurna, dan jalan yang jelas. Namun hidup jarang memberi kejelasan terlebih dahulu. Justru langkah pertama seringkali harus diambil dalam keadaan ragu. Keyakinan lahir setelah bergerak, bukan sebelum. Keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tetapi keputusan untuk tetap melangkah, meski ketakutan ada di sana. Kita tidak dapat memprediksi masa depan. Kita tidak dapat menjamin hasil, tetapi kita dapat hadir penuh, jujur, dan sadar dalam setiap proses yang kita jalani. Dan pada akhirnya, ketidakpastian bukanlah ancaman, melainkan bukti bahwa hidup masih berjalan, bahwa masih ada kemungkinan, pertumbuhan, perubahan dan kejutan yang belum kita temui. Maka biarkan hidup mengalir. Biarkan masa depan datang sebagaimana adanya. Karena hidup bukan untuk ditebak, melainkan untuk dirasakan, dijalani, dan disyukuri. Dan di tengah segala ketidakpastian, itu kita menemukan sesuatu yang selalu pasti. Diri kita sendiri yang terus belajar menjadi kuat,